orang ahli agama. Saya udah bilang dari awal. Kalau bukan ahli, ucapkan selamat tinggal. Kalau bukan ahli, ucapkan selamat tinggal. Loh, bukan. Katanya bukan ahli. Gimana? Bukan ahli ngomong-ngomong persis kayak Muhammad. Dulu kalau orang ngomong, ini gimana ini orang? Apakah Anda ahlinya di bidang agama? Saya bukan ahlinya di bidang agama. Kenapa Anda maksa ngomong? Dengan orang-orang yang suka ngomongin atau menjatuhkan agama orang lain. Di mana menjatuhkannya di mana? Menjatuhkannya di mana? Nah ini apa ini? Jika pemalsuan katanya. Berarti memang jatuh. Berarti memang jatuh. Agama Islam. Hah? Berarti memang jatuh. Ya nggak jatuh. Kamu berusaha menjatuhkan. Kalau nggak jatuh jawab. Kamu berusaha menjatuhkan agama lain. Kok berusaha menjatuhkan gimana? Kamu ini berusaha menjatuhkan. Aduh, sungguh nekat yang nyata mereka ini. Nggak benar. Kalau kamu pintar, tujuannya baik, ingin mengajak orang-orang menjadi baik. Justru tujuan saya baik, supaya menyadarkan kamu bahwa kamu sedang mengikuti orang yang agama Islam, orang-orang Islam itu tidak pernah mengajak caranya apa, memaksa orang lain untuk memeluk agamanya. Salah lagi. Oke, mau saya putarkan. Mau saya putarkan videonya. Orang yang mau memeluk agamanya masing-masing. Udah tahu. Baik, saya putarkan. Baik, coba dengarkan ya, dengarkan ini. Gantian. Gantian nih. Coba nih ya. Kita dengarkan, ya. Ada orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang. Bentar nih, ya. Oke, kita putarkan dulu. Bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Mau ngomong apa lagi? Mau ngeles? Mau ngeles? Islam disebarkan dengan jihad. Mau ngeles dia. Mau ngeles dia. Mau ngeles. Terus apanya yang salah? Mau ngeles? Apanya yang salah? Tadi Anda bilang Islam nggak maksa-maksa. Duh, nekat yang nyata. Mau saya tunjukin perkataan Muhammad. Muhammad bilang, kalau kamu tidak mengucapkan syahadat, awas. Nih, saya tunjukkan nih apa kata Muhammad. Oh, dia nekat yang nyata. Saya tunjukkan satu lagi hadisnya, teman-teman ya. Baik, nih. Ini ya, makanya kalau ada orang yang lagi bicara, itu didengerin dan dimengerti bahasanya. Jangan ditelan mentah-mentah. Baik. Itu baru bagus. Baik, Anda tadi bilang ya. Nih, sekarang Anda saya suruh baca nih. Anda saya suruh baca sekarang. Ini nekat yang nyata deh. Kalau di sini sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat yang nyata. Ya nih, lihat. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan la ilaha illallah. Ini Sunan Tirmizi. Perhatikan. Nih, apa kata Muhammad? Apakah sudah sembuh bisa baca atau saya lagi yang baca? Silakan baca. Baik. Nih. Saya dengerin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Buju buneng busyet dah. Ayo, masih Anda mengatakan Muhammad tidak maksa orang? Ayo, terdiam dia. Buju busyet dah, busyet dah. Ayo, gimana? Ayo teruskan.
Ini jelas ini. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah. Berarti Muhammad maksa orang jadi muslim nggak? Maksa nggak? Begini, ceritanya begini. Asam lambung naik dah. Berat, saudara-saudara. Dicerna dong, dicerna. Sungguh kamu termasuk orang yang nekat. Dicerna dulu ini Bang ya. Apanya Dicerna lagi dulu. Bang? Udah jelas kok dicerna apanya. Ya udah, terus gimana penjelasannya? Memang dengan perjuangan pertumpahan darah itu dulu itu perang. Karena kenapa terjadi seperti itu? Karena Nah, dulu artinya Muhammad agama maksa Islam nggak? itu nggak ada pemaksaan. Nggak ada pemaksaan. Agama Islam. Makanya saya bilang, makanya Anda baca, kalau disuruh baca, jangan saya. Kalau saya terus yang baca, cuman saya yang ngerti. Sekarang agama Islam ya. Dulu yang dari kecil sekarang menjadi besar. Dengarkan, Bang Har, dengarkan. Kalau saya yang baca, takutnya nanti saya aja yang ngerti. Apakah Anda mau baca? Saya nggak lihat. Saya Nggak lihat. Rabun. Ya mungkin ya. Rabun. Kalau tulisan kecil kayak gitu. Mau saya bacakan lagi? Mau saya bacakan lagi? Silakan dibaca. Silakan Oke, dibaca. saya bacakan lagi. Silakan dibaca. Baik dengerin. nih. Ini hadis Sunan Tirmizi nomor 2531. Dikatakan di sini, telah menceritakan kepada kami Hanad, telah menceritakan kepada kami Muawiyah dari Ammasi, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Nah, terus? Berarti Muhammad disuruh memerangi umat manusia enggak? Iya, yang kafir.